Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Andi Bahtiar Mapiare, NIM 1925041003, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya, yaitu belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran. Konsep belajar dan pembelajaran. Yang pertama, hakikat belajar. Belajar yaitu suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan sesuatu yang baru, baik dari segi efektif, kognitif, maupun psikomotor. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan agar proses belajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagaimana hasil dari pengalamannya. Belajar merupakan aktivitas atau pengalaman yang menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang bersifat penambahan maupun pengurangan yang tentunya tidak dikehendaki. Belajar mempunyai manfaat bagi individu itu sendiri maupun bagi masyarakat lingkungannya. Bagi individu, kemampuan untuk belajar secara terus-terusan akan memberikan sumbangan terhadap perkembangan kualitas hidup. Sedangkan bagi masyarakat, belajar mempunyai peran yang sangat vital dalam mentransfer budaya dan nilai moral serta pengetahuan dari generasi ke generasi. Dalam dunia pendidikan, khususnya pengajar, belajar merupakan kegiatan esensial yang terkait dengan berbagai faktor yang dapat memberikan perubahan pada siswa. Faktor siswa, guru, serta faktor lingkungan secara menyeluruh merupakan faktor-faktor yang pengaruh. Jadi, belajar yang diartikan sebagai proses mendapatkan pengetahuan dengan membaca dan menggunakan pengalaman sebagai pengetahuan yang mampu merubah perilaku pada individu yang berupa kemampuan atau kompetensi, keterampilan atau skills, dan sikap atau attitudes. Ciri-ciri belajar yaitu siswa yang bertindak, belajar atau pembelajar, memperoleh sesuatu yang baru pada diri pembelajar, sembarang tempat dan sepanjang hayat atau seumur hidup, motivasi belajar kuat, dapat memecahkan masalah, mempertinggi martabat pribadi hasil belajar sebagai dampak pengajar atau dan pengiring. Ciri-ciri perubahan tingkah laku. Yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Terjadinya perubahan atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misal menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Misal, belajar menulis, yang kemudian dapat membuat surat. Yang ketiga, perubahan belajar bersifat positif. Dalam perubahan belajar, perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin banyak dan semakin baik perubahan yang diperoleh. Yang keempat, perubahan belajar bersifat aktif. Perubahan bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. Yang kelima, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat permanen, berarti tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Yang keenam, perubahan belajar bertujuan atau terarah. Perubahan tingkah laku terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai dan terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misal, seorang belajar mengetik sebelumnya sudah menetapkan tingkat kecakapan yang ingin dicapai. Jadi, perubahan belajar dilakukan senantiasa terarah kepada tingkat laku
yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jika seorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Contoh, jika seorang anak telah belajar naik sepeda, maka perubahan paling tampak adalah keterampilan naik sepeda. Akan tetapi ia mengalami perubahan lainnya seperti pemahaman tentang cara kerja sepeda, pengetahuan tentang jenis-jenis sepeda, ciri-ciri untuk memiliki sepeda yang lebih bagus, kebiasaan membersihkan sepeda. Jadi, aspek perubahan yang satu berhubungan erat dengan aspek lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis belajar. Ada 11 jenis belajar. Ya, yang pertama, belajar bagian atau part learning. Kedua, belajar dengan wawasan atau learning by insight. Ketiga, belajar diskriminatif atau discriminative learning. Yang keempat, belajar global atau global whole learning. Yang kelima, belajar incidental atau incidental learning. Yang keenam, belajar instrumental atau instrumental learning. Yang selanjutnya, belajar intentional atau intentional learning. Yang selanjutnya, belajar laten atau laten learning. Yang selanjutnya, belajar mental atau mental learning. Ke-10 belajar produktif atau productive learning. 11 belajar verbal atau verbal learning. Kebijakan tentang konsep belajar dan pembelajaran. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2020. Kenapa 2020? Kebijakan tentang konsep belajar dan pembelajaran. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 dinyatakan bahwa konsep pembelajaran adalah suatu interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ketentuan ini membawa implikasi terjadi proses pembelajaran berbasis aneka sumber yang memungkinkan terciptanya suatu situasi pembelajaran yang hidup dan menarik. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SMP bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi pendidik peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sebelum undang-undang dan PP yang dijelaskan di atas, konsep pembelajaran yang diundangkan dunia pendidikan atau sekolah masih mengenal konsep teaching. Konsep pengajaran terlalu teacher oriented atau berorientasi ke guru satu-satunya sumber informasi komunikasi berjalan satu arah dari guru ke siswa. Sedangkan konsep pembelajaran dalam praktiknya kebalikan dari konsep pengajar. Ada 4 pendekatan kognitif untuk pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kognitif sosial yang menekankan bagaimana faktor perilaku, lingkungan, dan orang atau kognitif saling berinteraksi mempengaruhi proses pembelajaran. Kedua, pemproses informasi kognitif menitik beratkan pada bagaimana anak memproses informasi melalui perhatian, ingatan, pemikiran, dan proses kognitif lainnya. Ketiga, konstruktivis kognitif menekankan konstruksi kognitif terhadap pengetahuan dan pemahaman. Konstruktivis sosial fokus pada kolaborasi dengan orang lain untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman. Keempat, pendekatan kognitif ditambah dengan pendekatan behavioral, berarti ada 5 pendekatan utama dalam pembelajaran yang menunjang pemahaman tentang bagaimana anak belajar.
Program pembelajaran dan belajar. Guru sebagai peserta didik melakukan rekayasa pembelajaran dilakukan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Siswa sebagai pembelajar di sekolah memiliki kepribadian, pengalaman, dan tujuan. Guru menyusun desain instruksional untuk membelajarkan si siswa. Guru menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Guru bertindak mengajar di kelas dengan maksud membelajarkan siswa. Siswa bertindak belajar, artinya mengalami proses dan meningkatkan kemampuan mentalnya. Dengan berakhirnya suatu proses belajar, maka siswa memperoleh suatu hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya puncak proses belajar. Ciri-ciri pembelajaran yaitu siswa yang mengalami perubahan, memperoleh perubahan mental internal pada diri pembelajar, sembarang tempat, sepanjang hayat, kemauan mengubah diri, terjadinya perubahan positif, memperbaiki kemajuan mental, kemajuan ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Konsep teori belajar, teori-teori belajar. Belajar sebagai suatu proses berfokus pada apa yang terjadi ketika belajar berlangsung. Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang dan hewan belajar, sehingga membantu kita memahami proses yang kompleks dalam pembelajaran. Macam-macam teori belajar. Kategori utama teori-teori belajar yaitu teori belajar behaviorisme, hanya berfokus pada aspek objektif diamati pembelajaran. Teori belajar kognitivisme melihat atau melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran berbasis otak. Teori belajar konstruktivisme belajar sebagai sebuah proses di mana pelajar aktif membangun ide-ide baru atau konsep. Nah, teori belajar behaviorisme, sebuah teori dicetuskan oleh Gagne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Kedua, teori belajar kognitif. Baik, saya lanjut. Kedua, teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif sebagai protes teori perilaku sebelumnya. Model ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Ketiga, teori belajar konstruktivisme. Konstruksi berarti bersifat membangun dan konteks filsafat pendidikan. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran kontekstual, yakni bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekoyong-koyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Dengan teori konstruktivisme, siswa dalam berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu
mengaplikasikannya dalam semua situasi. Selain itu, siswa terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Prinsip pembelajaran. Pertama, perhatian dan motivasi. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, peserta didik dapat menerima dan memilih stimuli yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimuli yang datang dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik untuk mengarahkan diri pada tugas yang akan diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya dan dengan demikian timbul motivasi untuk mempelajarinya. Motivasi dapat diartikan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Ada tidaknya motivasi dalam diri peserta didik dapat diamati dari observasi tingkah lakunya. Apabila peserta didik mempunyai motivasi, akan terjadi. Yang pertama, bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar. Yang kedua, berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan. Yang kedua, keaktifan. John Dewey mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri. Maka inisiatif harus datang dari dirinya sendiri. Guru hanya sebagai pembimbing dan pengarah. Menurut teori kognitif, belajar menunjukkan adanya jiwa yang aktif, jiwa mengolah informasi yang kita terima, tidak hanya menyimpan saja tanpa mengadakan transformasi. Menurut teori ini, anak memiliki sifat aktif, konstruktif, dan mampu merencanakan sesuatu. Anak mampu mencari, menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Dalam proses belajar, siswa harus menampakkan keaktifan. Keaktifan itu dapat berupa kegiatan fisik yang mudah diamati maupun kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan, dan sebagainya. Kegiatan psikis misalnya menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan suatu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil. Ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar adalah mengalami dan tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Dalam belajar efektif adalah melalui pengalaman langsung. Siswa tidak hanya mengamati, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam pembuatan, dan bertanggung jawab pada hasilnya. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Dalam konteks ini, siswa belajar sambil bekerja, karena dengan bekerja, mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, pengalaman, serta dapat mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat. Pembelajaran itu akan lebih bermakna jika siswa mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan mengetahui dari informasi yang disampaikan guru. Modus pengalaman belajar. A. 10% dari apa yang kita baca,
20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita katakan, dan 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan. Hal ini ada kaitannya dengan pendapat seorang filsuf Cina, Confucius, bahwa apa yang saya dengar, saya lupa, apa yang saya lihat, saya ingat, apa yang saya lakukan, saya paham. Dari kata-kata bijak ini, kita dapat mengetahui betapa pentingnya keterlibatan langsung dalam pembelajaran. Keempat, pengulangan. Dalam proses belajar, semakin sering materi pelajaran diulang, maka semakin ingat dan melekat pembelajaran itu dalam diri seseorang. Mengulang besar pengaruhnya dalam belajar karena dengan adanya pengulangan bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Yang kelima, tantangan. Saya ulangi. Yang kelima, tantangan. Menurut teori ini, belajar adalah berusaha mengatasi hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan, agar pada diri anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik. Maka bahan pembelajaran harus menantang. Tantangan yang dihadapi membuat siswa bersemangat untuk mengatasinya. Bahan pembelajaran yang baru yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Penggunaan metode eksperimen, inquiry discovery, juga memberikan tantangan bagi siswa untuk belajar secara lebih giat dan sungguh-sungguh. Selanjutnya, yang keenam, balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Apabila hasil baik akan menjadi balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Namun, dorongan belajar itu tidak saja dari penguat yang menyenangkan, tetapi juga yang tidak menyenangkan atau adanya penguatan positif maupun negatif dapat memperkuat belajar. Ketujuh, perbedaan individual. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Karenanya, perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Sistem pendidikan klasik kurang memperhatikan masalah perbedaan individual. Umumnya, pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan melihat siswa sebagai individu dengan kemampuan rata-rata, kebiasaan yang kurang lebih sama. Demikian pula dengan pengetahuannya. Pembelajaran kooperatif. Paradigma lama tentang proses pembelajaran yang bersumber pada teori tabula rasa John Locke, di mana perkiraan seorang anak seperti kertas kosong dan siap menunggu coretan-coretan dari gurunya, sepertinya kurang tepat lagi digunakan oleh para pendidik saat itu. Tuntutan pendidik sudah banyak berubah. Pendidik perlu menyusun dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di mana anak dapat aktif membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini sesuai dengan pandangan konstruktivisme, yaitu keberhasilan belajar tidak hanya bergantung pada lingkungan atau kondisi belajar, tetapi juga pada pengetahuan awal peserta didik. Belajar melibatkan pembentukan makna oleh peserta didik dari apa yang mereka lakukan, lihat, dan dengar. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan salah satu pembelajaran yang dikembangkan oleh teori konstruktivisme, yaitu mengembangkan struktur kognitif untuk membangun pengetahuan sendiri melalui berpikir rasional. Pembelajaran kooperatif merupakan istilah umum untuk kumpulan strategi pengajar yang dirancang untuk melatih peserta didik bekerja sama dalam kelompok dan berinteraksi antar anggota kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif setidak-tidaknya meliputi 3 tujuan pembelajaran, yaitu hasil
belajar akademik, penerapan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Strategi ini dilandaskan pada teori belajar Vygotsky 1978-1986 yang menekankan pada interaksi sosial sebagai sebuah mekanisme untuk mendukung perkembangan kognitif. Selain itu, metode ini juga didukung oleh teori belajar informatif, information processing, dan cognitive theory of learning. Dalam pelaksanaannya, metode ini membantu peserta didik untuk lebih mudah memproses informasi yang diperoleh karena proses encoding akan didukung dengan interaksi yang terjadi dalam pembelajaran kooperatif. Pembelajaran dengan metode pembelajaran kooperatif dilandaskan pada teori kognitif karena menurut teori ini interaksi bisa mendukung pembelajaran. Metode pembelajaran cooperative learning merupakan manfaat-manfaat yang positif apabila diterapkan di ruang kelas. Beberapa keuntungannya antara lain mengajarkan peserta didik untuk berbagi pengetahuan, berpikir kritis, mencari informasi dari berbagai sumber, mengungkapkan ide secara verbal, mendengarkan pendapat orang lain, membantu teman, dan belajar bermusyawarah. Ironisnya, model pembelajaran kooperatif belum banyak diterapkan dalam pendidikan walaupun orang Indonesia sangat membanggakan sifat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Strategi pembelajaran kooperatif. Pengertian pembelajaran kooperatif. Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan pada kemampuan anak untuk menghafal informasi. Otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingat untuk menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika peserta didik kita lulus dari madrasah, mereka pintar secara teoritis, akan tetapi miskin pada aplikasi. Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pengetahuan dan keterampilan yang lain, misalnya pemahaman tentang psikologi perkembangan manusia, pemahaman tentang teori-teori perubahan tingkah laku, kemampuan merancang berbagai media dan sumber belajar, dan kemampuan mendesain strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang diajarkan. Agar peserta didik betul-betul bisa mengetahui materi yang diajarkan serta bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning secara etimologi mempunyai arti belajar bersama antara dua orang atau lebih. Sedangkan CL dalam artian yang lebih luas memiliki definisi yang antara lain adalah belajar bersama yang melibatkan 4 sampai 5 orang yang bekerja sama menuju kelompok kerja di mana tiap anggota bertanggung jawab secara individu sebagai yang bekerja bersama menuju kelompok kerja di mana tiap anggota bertanggung jawab secara individu sebagai bagian dari hasil yang tak akan bisa dicapai tanpa adanya kerjasama antar kelompok. Dengan kata lain, anggota kelompok saling bergantung secara positif. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang pertama, peserta didik bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk memutuskan materi belajarnya. Kedua, kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Bila mana mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin berbeda-beda, serta mereka yang berkebutuhan khusus. 4. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. Tujuan pembelajaran kooperatif. 1. Hasil belajar akademik. 2. Penerimaan terhadap perbedaan individu. 3.
Pengembangan keterampilan sosial. Prinsip pembelajaran kooperatif. Terdapat 4 prinsip dasar pembelajaran kooperatif seperti dijelaskan di bawah ini. Bina Sanjaya 2008. Pertama, prinsip ketergantungan positif. Kedua, tanggung jawab perseorangan. Tiga, interaksi atau tatap muka antar anggota kelompok. Empat, partisipasi dan komunikasi. Prosedur strategi pembelajaran kooperatif. 1. Menetapkan tujuan pembelajaran, aktivitas, dan penghargaan. 2. Komposisi kelompok. 3. Kerjasama yang efektif. 4. Perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. 5. Periode percobaan dan umpan balik. 6. Bantuan dari guru kepada peserta didik. 7. Melakukan evaluasi. Keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran kooperatif. Keunggulan. Peserta didik dalam kelompok kooperatif mampu bekerja sama untuk kebaikan kelompok secara keseluruhan ketimbang hanya untuk kebutuhan individu saja. Peserta didik dalam kelompok pembelajaran kooperatif dapat didorong untuk membantu peserta didik yang mempunyai masalah dalam belajar atau membantu peserta didik yang cacat. Prosedur pembelajaran kooperatif memudahkan integrasi sosial dari kebutuhan peserta didik. Akibat yang dihasilkan adalah sikap yang lebih toleran kepada mereka yang mempunyai perbedaan dalam hal kemampuan, latar belakang sosial, kelas sosial, ras, dan latar belakang akademis. Metode pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk menyediakan penghargaan atau reward, baik kepada peserta didik berprestasi tinggi maupun peserta didik berprestasi rendah. Pembelajaran kooperatif memudahkan pembagian usaha dan tugas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Peserta didik dapat diminta untuk menjalankan tugas di area yang paling mereka ketahui atau menyelesaikan tugas yang paling sesuai dengan kemampuan individualnya. Pembelajaran kooperatif mendorong komunikasi antara peserta didik dan hasilnya adalah pembelajaran yang lebih baik dan hubungan antar personal yang makin membaik. Kelemahan, butuh waktu yang lama untuk memahami filosofi belajar secara kooperatif. Sulit untuk mewujudkan teaching atau tutor sebaya yang efektif. Padahal ciri utama pembelajaran kooperatif adalah adanya peserta didik yang saling membelajarkan. Dalam evaluasi, sulit untuk memberi penilaian yang objektif secara individual karena dalam pembelajaran kooperatif lebih menonjolkan kebersamaan atau kelompok, butuh waktu yang lama untuk mengembangkan kesadaran berkelompok, kurang memperhatikan aspek motivasi diri, dan menanamkan kepercayaan diri karena tertutup dengan kepentingan bersama. Konsep pembelajaran berbasis kontekstual atau CTIL. Konsep pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik, diperlukan pembelajaran yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan, mencoba dan mengalami sendiri, dan bukan sekedar sebagai pendengar yang pasif sebagaimana penerima terhadap semua informasi yang disampaikan guru. Oleh karena itu, melalui pendekatan CTL, mengajar bukan transformasi pengetahuan dari guru kepada peserta didik dengan menghafal sejumlah konsep-konsep yang sepertinya terlepas dari kehidupan nyata, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya memfasilitasi peserta didik untuk mencari kemampuan untuk bisa hidup dari apa yang dipelajarinya. Karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna. Dua, melakukan kegiatan-kegiatan. Tiga, belajar yang diatur sendiri. Empat, bekerja sama. Lima, berpikir kritis dan kreatif. Enam, mengasuh atau memelihara pribadi peserta didik. Tujuh, mencapai standar yang tinggi.
Fokus pembelajaran kontekstual. Yang pertama, belajar berbasis masalah atau problem-based learning, yaitu suatu pendekatan pengajar yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecah masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pembelajaran. Dua, pengajaran autentik atau authentic instruction, yaitu pendekatan pengajaran yang memperkenankan peserta didik untuk mempelajari konteks bermakna. Tiga, belajar berbasis inquiry atau inquiry based learning yang membutuhkan strategi pengajaran yang mengikuti metodologi sains dan menyediakan kesempatan pembelajaran bermakna. 4. Belajar berbasis proyek atau tugas, project based learning, yang membutuhkan suatu pendekatan pengajaran komprehensif di mana lingkungan belajar peserta didik didesain agar peserta didik dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik, termasuk pendalaman materi dari suatu topik mata pelajaran, dan melaksanakan tugas bermakna lainnya. 5. Belajar berbasis kerja work-based learning yang memerlukan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi pembelajaran berbasis madrasah dan bagaimana materi tersebut digunakan kembali di tempat kerja. Nah, belajar berbasis jasa layanan atau service learning yang memerlukan penggunaan metodologi pengajaran yang mengkombinasikan jasa layanan masyarakat dengan suatu struktur berbasis madrasah untuk merefleksikan jasa layanan tersebut. 7. Belajar kooperatif atau cooperative learning yang memerlukan pendekatan pengajaran melalui pengetahuan kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan belajar. Komponen-komponen pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme. 2. Inquiry. 3. Bertanya atau questioning. 4. Masyarakat belajar atau learning community. 5. Pemodelan atau modeling. 6. Refleksi atau reflection. 7. Penilaian nyata atau authentic assessment. Perbedaan CTL dengan pembelajaran profesional. Perbedaan pertama, pada CTL, pembelajaran peserta didik sebagai sumber subjek belajar. Pada belajar konvensional, peserta didik sebagai objek belajar. Kedua, pada CTL, peserta didik belajar melalui kegiatan kelompok. Di pembelajaran profesional, peserta didik lebih banyak belajar secara individu. Ketiga, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata. Pada pembelajaran konvensional, pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. 4. Kemampuan didasarkan atas pengalaman. Di pembelajaran konvensional, kemampuan diperoleh dari latihan-latihan. 5. Tujuan akhir keputusan diri. Di pembelajaran konvensional, tujuan akhir nilai atau angka. Sekian dan terima kasih. Kurangnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman dapat memahami